Bagaimana Al-Quran berbicara tentang problematika dakwah. Kalau kita menghadapi dakwah, ya, tantangannya ini luar biasa. Ya. Tantangan dakwah ini bukan hanya lahir baru saat ini. Ya, keliru kalau ada yang mengatakan, wah berat sekali tantangan dakwah saat ini. Seolah-olah sebelum ini tidak ada tantangan dakwah. Ya. Seolah-olah zaman dulu juga tidak ada tantangan. Tidak. Ya. Zaman dulu bisa jadi lebih berat dari sekarang. Ya, kita ini belum apa-apanya. Bahkan itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika datang seorang sahabat, ya, kepada Rasulullah SAW mengadu, ala tad'u lana ya Rasulullah, ala tastansiru lana ya Rasulullah. Ini Khabbab bin Arat. Ya, beliau datang, ya, sudah rasanya putus asa, tidak sanggup lagi menghadapi intimidasi, menghadapi teror dari pemuka-pemuka Quraisy, dari Al-Mala', penjahat-penjahat yang ada di Makkah yang ingin menghancurkan Islam dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Khabbab bin Arat bilang, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan untuk kami supaya kita menang? Ya, kenapa engkau tidak minta pertolongan, kemenangan dari Allah? Ya, doa Nabi pasti diijabah, ya kan? Pasti didengar, pasti. Bahkan tanpa diminta, itu 2 malaikat yang menjaga gunung bebatuan yang ada di Mekah, Malakul Akhsyabain, itu sudah menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ya, kalau engkau mau, kami akan balik, akan angkat gunung ini dan kami timpakan kepada kaummu itu yang durjana. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk, ya, melaknat, bukan untuk mencaci, bukan untuk putus asa, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menjadi guru, ya, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Aku berharap lahir dari tulang sulbi mereka, dari rahim ibu-ibu mereka ini, anak-anak yang kelak mereka akan menerima risalah Islam ini. Subhanallah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ini yang kalian hadapi itu belum apa-apa. Ya, yang dihadapi oleh umat terdahulu itu lebih dahsyat lagi. Ya, kata Nabi SAW bagaimana? Ya, seorang itu diletakkan kepalanya di bawah gergaji, dibelah 2. Kulitnya, badannya semua dikuliti dengan sisir besi. Tetapi itu semua tidak menyebabkan mereka itu surut atau murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya perjuangan, dakwah. Nabi Ibrahim saja yang kita bahas kali ini itu dibakar. Ya, hidup-hidup. Semua nabi, ya, kalau kita bicara sekarang ini temanya soal pembunuhan, ya, mohon maaf. Ya, sebelum kita masuk kepada kajian inti, kalau bicara pembunuhan, ya, hampir semua nabi itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, yang menjadi korban itu adalah, yang kena korbannya adalah siapa? Zakaria, Yahya, dan Isa hampir disalib, hampir dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad saja malam ketika beliau hijrah itu ya mau dibunuh. Jadi memang para pengusung kebenaran ini kita harus menyadari konsekuensi daripada dakwah ini, ya. Dakwah santun saja dicari kesalahannya, apalagi keras, ya kan begitu. Maka itu kita harus pandai-pandai menghadapi situasi seperti ini dan harus berpanduan kepada Al-Quranul Karim sebagai sumber inspirasi bagi kita insan-insan dakwah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran kalau kita lacak, ya, ada 197 bahkan lebih, ya, kurang lebih ada 209 ayat. Ya, 197 plus 12 ayat itu berapa? Ya, itu 209 ayat, ya kan? Ya, ini tersebar, kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim ini tersebar dalam banyak surah-surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah,
dalam surah Ali Imran, ya, Al-Baqarah itu dari 124 sampai 141, 258 sampai 260, Ali Imran 65 sampai 71, Al-An'am 75 74 sampai 84, Hud 69 sampai 77, Ibrahim 35 sampai 41, Al-Hijr ayat 51 sampai 60, An-Nahl ayat 120 sampai 123, surah Maryam yang tadi dibaca ya oleh qari kita 41 sampai 50, Al-Anbiya 51 73, Al-Hajj 26 27 29 78, Asy-Syu'ara 69 90, Al-Ankabut 16 35, As-Saffat 83 113, Az-Zukhruf 27 28, Az-Zariyat 24 37, An-Najm. Itu semua kisah-kisah tentang Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana dakwah beliau ini. Nah, keistimewaan Nabi Ibrahim ini komplit. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita, itu ada plus minusnya, tentu. Ya, ada saja istrinya yang berkhianat, ada anaknya yang berkhianat. Artinya khianat ini apa? Tidak mengikuti garis petunjuk risalah yang dibawa oleh ayahnya, oleh suaminya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini, subhanallah, dibekali dan didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua faktor yang menyebabkan risalah beliau yang dibawa oleh beliau ini menjadi kekal abadi sepanjang masa, dan itu semua tidak lepas dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang persiapkan istrinya, Allah siapkan putra-putranya, sampai anak cucunya itu menjadi pendukung dan penggerak. Ya, bukan hanya pendukung aja nih, penggerak dakwah. Ya, kalau kita bicara dakwah ini bukan hanya supporter. Ya, kalau supporter banyak, orang bikin tabligh akbar, stadion banyak supporter kayak nonton bola, ya kan? Tapi yang jadi penggerak belum tentu. Ya, 1-2 yang hadir satu stadion itu yang jadi penggerak dakwah itu cuma 1-2 orang. Ya, supporter banyak bos, tapi penggerak ini dan anak cucu Ibrahim alaihissalam, istrinya, keluarga besarnya, ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya, dan sebagainya itu, am kuntum syuhada idh wassakum, itu semua merupakan penggerak-penggerak dakwah. Subhanallah. Sehingga wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebut Ibrahim ini adalah Khalilur Rahman dan Abul Anbiya, kekasih Allah dan bapaknya para nabi. Subhanallah. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, bagaimana kualitas Nabi Ibrahim alaihi salam? Ya, sebelum kita bicara bagaimana inspirasi dakwah, kualitas seorang dai yang ada pada diri Nabi Ibrahim, kalau kita jadikan beliau ini sebagai qudwah, sebagai contoh yang terbaik, ya, bapak para nabi, penggerak dakwah, dan keluarganya semua bergerak untuk menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 68, ayat 67 maaf. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kualitas yang pertama adalah hanif. Apa itu hanif? Muttabi'an li amrillahi wa ta'atih, lurus mengikuti perintah Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hanif. Hanifa. Musliman yang kedua, berserah diri. Ya, muslim itu bukan menyerahkan diri. Ya, kalau menyerahkan diri orang terpaksa, misalnya, ya, apa namanya, orang ketika ketahuan mencuri, ya, kemudian diteriaki maling-maling, ya, kemudian dikejar, lalu kemudian dia menyerahkan diri, datang ke tempat polisi. Nah, itu dalam keadaan itu namanya kondisi lemah. Kalau menyerahkan diri itu tandanya lemah. Tapi kalau berserah diri itu namanya dalam bahasa agama, dalam bahasa akhlak itu disebut dengan muslim atau mustasliman. Dia berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ma kana minal musyrikin. Dan yang ketiga, dia tidaklah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kualitas dai, ya. Satu, harus lurus. Orientasinya hanya taat, ikut perintah Allah, bukan ikut siapa-siapa. Yang kedua, dia mesti berserah diri kepada Allah karena sumber kekuatannya ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari lain-lainnya. Bukan dari materi, ya, bukan dari harta benda, bukan dari pendukung, tetapi sumber kekuatan seorang dai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nggak boleh ya dia menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kepribadian Nabi Ibrahim ini disebut dalam surat Hud ayat 75. Ya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Satu ayat, sama tadi satu ayat itu ada tiga. Ini juga tiga. Halim, apa itu halim? Halim artinya kalau kita lihat terjemahan adalah penyantun. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, ya, karena terjemah saja nggak cukup, ya. Untuk memahami ini lebih dalam, kita lihat bagaimana terjemah itu dikombinasikan dengan tafsir. Itu diartikan misalnya dalam tafsir Al-Muyassar disebut kathirul hil la yuhibbul muajalata bil iqab. Orang yang sangat penyantun, sangat lembut, dan karena lembutnya, karena santunnya orang ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak suka mempercepat minta turun siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Nah, ini karakter yang tadi diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara boleh, teman-teman boleh cek deh dalam Al-Qur'an. Ada enggak doa Nabi Ibrahim yang meminta turun azab kepada kaumnya? Enggak ada. Silakan cari. Kalau Nabi Nuh ada. Ya. Nabi Musa ada. Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib ada. Kalau Nabi Ibrahim tidak ada. Ya, bisa dicek. Ya, itulah Al-Halim. Artinya apa? Orang yang berdakwah, seorang dai itu dia harus santun. Santun itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma santun ya. Santun itu kadang-kadang disalahgunakan, disalahpahami oleh kita. Bahasa santun itu akhirnya kita jadi munafik. Maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Ya, dia menyembunyikan kebenaran. Alasannya apa? Kita mesti santun sama orang. Enggak. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Dia justru berterus terang dengan kebenaran. Itulah yang disebut dengan akhlak musarahah. Ya, dai itu enggak boleh menyembunyikan kebenaran. Dia harus berterus terang dengan kebenaran. Tetapi juga disampaikan dengan kata-kata yang lembut. Ya, jadi santun itu bukan alasan dalih bagi kita untuk lari dari keterus-terangan dalam menyampaikan kebenaran. Jangan dibilang supaya kita dibilang santun, ya jangan jadi dai yang radikal lalu kita di depan penguasa kita lari, mulut kita nih bungkam, terkunci. Ya, takut menyampaikan kebenaran. Lalu dikatakan itu dai yang santun, keren. Enggak, Bos. Enggak, bukan begitu santun. Santun itu dia sampaikan secara baik, secara ilmiah, argumentatif, tapi dia berterus terang dengan kebenaran. Soal hasilnya orang mau terima atau tidak, mau masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting dai itu dia harus apa? Dia harus berterus terang kebenaran dan halim. Ya, tidak suka meminta turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ya, la yuhibbul muajalah bil iqab. Karena urusan siksa itu urusan Allah. Dan Allah enggak tidur. Kalau istilah kita itu Allah itu enggak tidur. Ya, Allah pasti lihat keluhan hambanya. Siapa orang-orang yang dizalimi ini? Allah pasti lihat kok. Ya, yang kita enggak lihat Allah lihat. Yang enggak kita mintakan Allah juga dengar. Dan Allah pasti membalas setiap perbuatan orang yang zalim. Dalam surah Ibrahim ayat 42 dinyatakan apa? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun
Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wa anzirin nas yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana laula akhartana ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ya, Allah enggak tidur. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, bos. Anda minta atau tidak minta, Anda doa atau tidak berdoa untuk kebinasaan orang-orang yang zalim, Allah tidak tidur dan Allah pasti akan balas. Ya, bukan berarti kalau kita tidak minta doa kepada Allah, kita dianggapnya lembek nih Ustadz. Enggak, bukan begitu. Ya. Kita jadi pendakwah ini, ya, kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keberapa ini? Yang kelima, ya, awahun itu apa artinya? Kalau diterjemahkan artinya hati yang lembut. Tapi kalau dalam tafsir itu apa? Katsirut tadarru' ilallahi wad du'a ilahu. Orang yang banyak, ya, atau yang sering bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepadanya. Awah. Makanya istilah awah itu biasa dimaksudkan kepada orang yang selalu mengaduh. Itu kalau bahasa kita ya, kita mengadu kepada Allah. Banyak mengadu, banyak curhat, banyak berdoa kepada Allah. Nah, ini akhlak seorang dai. Ya. Nah, seorang dai itu kalau punya kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan tantangan, ya, rintangan, ya, adukan sama Allah. Adukan sama Allah. Ya, ceritakan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Aku hanya ceritakan bathi, apa itu? Kerentak hati, ya, dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah munib. Artinya apa? Taubat kepada Allah. Dia selalu taubat itu artinya apa? Kembali. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Muyassar ini menarik. Jadi munib itu bukan hanya sekedar orang ini suka bertaubat dari dosa, bukan. Kalau diartikan bertaubat dari dosa, ya Nabi Ibrahim pasti apa? Maksum kan? Tidak berdosa. Artinya dia orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan. Namun yang dimaksud munib adalah taibun yarji'u ilallahi fil umuri kulliha. Ya. Orang yang selalu mengembalikan semua perkara persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu di atas kualitas yang masih di halaman-halaman di atas ya. Ya. Ini yarji'u ilallah, dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Nah, itulah seorang dai, ya. Lalu apa lagi? Disebutkan dalam surah An-Nahl, ya, ayat 120, 121 dan 122. Ibrahim itu apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu kata Allah, dia adalah seorang umat. Nah, apa itu umat? Ya, kana imaman fil khair. Dia adalah contoh tauladan dalam semua kebaikan. Itu yang diartikan umat. Karena itu dari kata amma ya ummu, imam. Imam itu bisa pemimpin, bisa juga imam sholat. Dari akar kata yang sama itu melahirkan ummah, ya, yaitu suatu umat, komunitas yang memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, orientasi yang sama, itulah umat. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu digambarkan oleh Allah memiliki kualitas apa? Dia satu orang seperti seluruh umat.
dalam kualitasnya. Nah ini, jadi dai itu harus punya kualitas yang lebih dari yang lain. Ya, dia harus punya berbagai macam kualifikasi. Ya, sehingga dia seolah itu seperti satu umat. Dan umat itu artinya yaitu adalah imaman fil khair, rujukan ya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Lalu yang berikutnya adalah sifat qanitan lillah. Apa itu qanitan? Kana ta'ian khadi'an lillah. Dia adalah orang yang taat dan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, lurus. Ya, tidak pernah dia melenceng dari agama Islam. Ya, tidak pernah dia menyimpang dari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, muwahhidan lillahi ghaira musyrikin, yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang rahmati Allah taala, maka beliau ini adalah orang yang pandai bersyukur, syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu, dipilih oleh Allah. Nah, ada yang menarik di sini di ayat 122 itu apa? Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan Ibrahim itu di dunia kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Subhanallah. Nah, ini lihat. Nah, kalau kita lihat dari berbagai ayat Al-Quran tentang kebaikan-kebaikan yang Allah bayar, Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah apa? As-sana'u alaihi fil akhirin. Beliau ini mendapatkan keistimewaan, pujian ya, yang diberikan oleh semua generasi umat sampai hari kiamat. Ya. Maka Nabi Ibrahim ini selalu disertakan ya sholawat Ibrahimiyah di dalam setiap sholat kita. Nah, jadi sholawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai seterusnya fil alamina innaka hamidun majid. Jadi beliau selalu dipuji, diingat, dimintakan rahmat, dimintakan kebaikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh generasi kaum muslimin sampai hari kiamat. Wal qudwah bihi, dia menjadi qudwah. Ya, ini juga nikmat. Ya, nikmat kebaikan. Ketika orang menjadi qudwah, menjadi contoh tauladan, itu nikmat luar biasa. Namanya disebut, oh itu si fulan. Oh ini presiden yang gak pernah korupsi misalnya, gitu misalnya. Oh ini presiden yang gak pernah buka kesempatan buat anaknya, keluarganya jadi pengusaha atau jadi penguasa misalnya, kan begitu. Kayak Umar bin Khattab bilang, ya, ketika beliau hendak wafat, ya, semua sahabat berkumpul, ya, minta supaya Umar berwasiat mengangkat pemimpin khalifah. Bahkan ada yang mengusulkan, wahai Khalifah Umar, ya, wasiatkan saja, engkau tulis wasiat supaya anakmu Abdullah bin Umar ini jadi khalifah setelah engkau wafat. Umar marah, bukannya senang, ya, bukannya senang. Tidak cukup satu Umar, ya, cukup satu Umar yang mempertanggungjawabkan nasib umat Rasulullah SAW ini di hari kiamat. Jangan sampai ada Umar-Umar yang lain. Satu Umar aja udah kelabakan. Gimana nanti hisab saya di yaumil qiyamah, ya, misalnya itu jadi bahan bicaraan orang. Ketika kita menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, maka terbersih itu apa? Umar bin Khattab. Ketika kita menyebut pemimpin yang khalifah Rasyidin yang kelima, itu kita selalu menyebut Umar bin Abdul Aziz. Umar itu cucunya Umar bin Khattab. Subhanallah, itu kan qudwah, menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Sampai 4 khalifah itu, ya, sepeninggal Rasulullah itu, mereka masing-masing ini menjadi qudwah. Abu Bakar itu qudwah dalam apa? Kesantunannya, kelembutan hatinya. Fi hilmihi. Orang kalau menyebut kelembutan sahabat Nabi, Abu Bakar nomor 1. Ya, kalau bicara sedekah, Abu Bakar nomor 1. Kalau bicara tentang keadilan dalam kepemimpinan, Umar disebut nomor 1. Kalau disebut kedermawanan, ya, nomor 1 disebut Utsman bin Affan. Konglomerat,
yang mewakafkan banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang kecerdasan, selalu disebut Ali bin Abi Thalib nomor 1. Nah, ini yang disebut dengan qudwah. Disebut oleh generasi-generasi sampai hari kiamat. Sahabat semua yang dirahmati Allah, wal amal salih. Ya, jadi kebaikan kita sehingga kita bisa beramal soleh, mewarisi kebaikan. Ya, dalam bentuk apa? Amal-amal kesalehan. Ya, maka jadilah ya man of action. Ya, jadilah orang yang berorientasi kepada amal. Makanya Al-Quran itu selalu berorientasi kepada amal. Selain beriman, amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Gitu ya. Nah, kalau bicara contoh para ulama itu banyak. Ulama-ulama kita dulu itu orientasinya kepada amal. Betul, mereka menulis kitab, mengarang buku, mengarang ini, mengarang itu, meninggalkan warisan khazanah ilmu. Karena ilmu itu adalah, karena warathatul anbiya al-ulama warathatul anbiya wa inna lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewarisi dirham dan dinar, tapi yang mereka warisi adalah ilmu. Wajar kalau ulama menulis ilmu pengetahuan, khazanah yang dia tinggalkan. Tapi ada yang lebih penting, bahkan dia bersanding dengan iman dan ilmu, adalah amal saleh. Makanya saya teringat Pak Kuntowijoyo itu menyebut Kiai Ahmad Dahlan itu sebagai man of action. Orang yang selalu berorientasi kepada amal. Gak banyak-banyak dia ngarang buku. Ya, saya coba ambilkan itu buku itu kecil itu. Nah, Kiai Ahmad Dahlan tuh gak banyak-banyak ngarang buku, gak banyak-banyak berteori. Ini saya ada buku kecil, pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Quran. Ya, pelajaran Kiai Ahmad Dahlan itu sederhana. Surat Al-Ma'un aja diulang-ulang, sama wal asri, ya 4 bulan diulang-ulang. Yai, saya udah hafal ya. Bukan itu yang saya maksud. Sudah diamalkan atau tidak? Apa aksi nyata Anda? Nah, kan begitu. Maka lahirlah gerakan Muhammadiyah ini. Bukan promosi ya, tapi ini sekedar contoh, kan begitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita harus melahirkan apa? Kebaikan-kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah. Ya, belum lagi nanti di akhirat minas sholihin. Ya, kita menjadi kualitas orang-orang saleh. Bah, sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kualitas ya yang tadi sudah kita rinci dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, maka Nabi Ibrahim ini sanggup menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Ya, ujian Nabi Ibrahim ini berlapis-lapis. Ya, kenapa? Karena dia ini diseleksi, karena dia ini disepuh, karena dia ini ya kalau emas yang terbaik itu diambil ya dari sumber yang terbaik, lalu kemudian dibakar, lalu kemudian disepuh, dan kemudian dibentuk yang terbaik. Ya, Nabi Ibrahim disiapkan untuk itu, untuk bisa mengatasi segala macam bentuk ujian-ujian yang berat dalam mengemban risalah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Nabi Ibrahim? Pertama, pada saat dia remaja. Nah, kita baca dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 81, itu semua tentang masa usia remaja dia. Ya, pencarian intelektualnya menuju tauhid dan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dia lihat di situ ada bintang, dia lihat itu ada bulan, dia lihat itu ada matahari, dia perhatikan alam semesta. Coba lihat, luar biasa. Anak muda loh, anak remaja. Bukan sekolah di perguruan tinggi ini. Ini anak remaja, anak kampung, ya, anak kampung. Belum ada sains, belum ada teknologi, belum ada teleskop, belum ada teori-teori astronomi. Dia belajar untuk sampai kepada kesimpulan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kesimpulan apa? Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Ini satu.
Apa pelajaran yang kedua dari ujian di masa remaja ini? Saya menarik ada ayat di sini. Ayat 80 dan ayat 81 itu bilang apa? Wahajjahu qaumu. Qala atuha. Ini ujian pertama, dia sudah debat. Dan debatnya ini nggak main-main. Debatnya dengan orang-orang pintar. Debatnya dengan orang-orang dewasa tentang fenomena alam semesta. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Apa? Ya. Hajjahu qaumuh qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadhakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Ya, dia nantang. Ya, ketika kaumnya itu mendebat. Ya, bagaimana kalian mau mendebat aku? Aku sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah ini, ya, kepercayaan diri seorang dai bahwa dia berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hadan. Ini nggak bisa diotak-atik. Ya, ibarat kalau udah nancep di rel, dia nggak bisa dipindah-pindah nih rel. Ya, kita harus seperti itu. Nggak boleh tawar-menawar prinsip. Nggak boleh negosiasi dalam hal pokok-pokok agama. Dalam hal tauhid, dalam rukun iman, rukun Islam, dalam upaya menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, islah fil ard, itu tidak ada. Ya, jual beli kepentingan, tidak ada. Ya. Nah, bahkan beliau bilang begini, la akhafu ma tusyrik. Saya nggak takut sama berhala-berhala yang kalian sembah. Ya. Beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai para dai, jangan kalian takut kepada selain Allah. Semua kekuatan selain Allah itu kecil. Ya, Fir'aun kecil, Namrud kecil, ya, 9 konglomerat kaum Tsamud kecil. Ya, 9 konglomeratnya zaman dulu, sekarang 9 naga kecil. Sekutu, dia sekutu, tahu sekutu, satu kutu, ya, kecil. Jangan kita anggap besar dia. La akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha rabbi syai'a. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya bisa, ya, bagaimana aku takut kepada apa yang kalian sekutukan itu, sementara kalian tidak pernah takut. Kalian telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah yang dimana itu tidak pernah Allah turunkan, ya, hujjah atau bukti kekuasaan. Ya, kalau orang berani, ya, orang itu berterus terang dengan kebatilan, orang berani berjudi, ya, mohon maaf, bukan berani berjuang, itu mereka itu berani berjudi. Ya, ini orang-orang batil, orang-orang zalim ini bukan berani berjuang, tapi berani berjudi dengan kebatilan. Kalau mereka berani, mengapa Anda takut? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi. Ini yang harus kita pegang, ini semangat dakwah ini. Ya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah. Ya, ngapain saya takut sama kalian? Kalian aja nggak takut menantang Allah. Allah itu yang lebih hebat, lebih kuasa. Kalian nggak takut sama Allah. Coba bayangkan, bagaimana? Padahal siksa Allah itu pedih. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sekarang ayo kita bandingkan, mana di antara dua golongan ini, yang beriman atau yang syirik, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya itu adalah ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik, dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita para dai. Yang kedua, periode kedua, itu ketika beliau sudah sudah dewasa. Ini sudah dewasa. Bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260.
kemudian surah At-Taubah, ya, surah Al-An'am, maaf, surah Al-An'am ayat 74, kemudian surat At-Taubah 113, 114. Ini periode kedua, ujian yang kedua ketika beliau dewasa. Ya, ketika apa? Menantang. Ya, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, ya, minta didatangkan apa? Tanda-tanda bukti bahwa Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu bisa dilihat kisahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 259, ya. Arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min, dan seterusnya itu. Kemudian beliau menantang, ya, ayahnya, ya, kaumnya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, surah Al-An'am ayat 74. Ya, idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, itu ujian yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah itu disebutkan di dalam surah Al-Anbiya sampai beliau dibakar. Ini masih dalam tahap yang kedua, ini masih ketika beliau dewasa ini, ya. Belum pindah, belum hijrah. Ini masih di wilayah Kaledonia di Irak. Ya, dakwah beliau di sana menghadapi para penyembah berhala, patung-patung. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Sampai Ibrahim itu disebut sebagai pemuda radikal. Jangan keras-keras katanya. Nah, ya enggak apa-apa, keras-keras. Maksudnya saya mengatakan ini bukan keras dalam pengertian apa, tapi ini, ya, di situ disebutkan ayat 60, ayat surat Al-Anbiya ayat 60 apa? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang suka menyebut keburukan berhala-berhala. Ini dia itu namanya Ibrahim. Udah ditakuti dia. Masya Allah, ya. Maka dia hancurkan berhala-berhala itu dengan kapak. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum, ya, la'allahum apa itu? La'allahum yarji'un. La'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala bialiyatina hadza man fa'ala hadza bialiyatina innahu laminaz zalimin. Nah, sahabat dirahmati Allah, sebelum kita beranjak ke ujian yang ketiga ini menarik, ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu sejak remaja lalu muda itu disebut sebagai anak muda yang nakal, ya. Disebut dia meskipun dalam Al-Quran tidak disebut ada istilah radikal, tapi ini jadi bulan-bulanan, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini seorang yang sendiri berani menentang praktek penyembahan berhala. Nah, maka ini kalau kita urut sejarahnya, apalagi kalau kita baca surat Al-Ankabut ayat 25, ya, surat Al-Ankabut ayat 25 itu disebutkan apa? Ibrahim berkata, ya, innama ta'buduna min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya wa fil akhirati yal'anu ba'dukum ba'dha. Ya, sungguh berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu. Ternyata begini konsep penyembahan berhala zaman kuno, ya. Zaman kuno ini bilang bagaimana? Kalian itu, kata Nabi Ibrahim, ya, bisa menyembah berhala, ya, mau Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno, apa saja mereka bisa sembah, ya. Itu praktek pluralisme agama di zaman dahulu itu sudah terjadi, ya. Orang Romawi, orang Yunani datang ke Mesir atau sebaliknya, ya, mereka semua saling menyembah satu sama lain sesembahan mereka. Untuk apa? Menciptakan perdamaian sosial. Jadi kedamaian sosial itu diciptakan dengan apa? Dengan memaknai zaman dulu toleransi itu dimaknai dengan apa? Kita sembah Tuhan semua agama, biar kita adem, ayem semuanya. Nggak bisa, kata Nabi Ibrahim. Tuhan itu satu. Tuhan itu untuk seluruh umat manusia. Bukan satu kaum, satu bangsa, satu berapa dewa, untuk berapa dewa lagi. Enggak begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini bisa dibuktikan
ya, oleh antropolog barat, sejarawan barat mengatakan apa? Penyembahan berhala-berhala di zaman kuno itu bertujuan untuk memupuk sikap toleransi. Hati-hati. Zaman dulu sudah terjadi. Maka ketika ada seorang Ibrahim yang mengajak manusia, seluruh suku apapun, bangsa apapun, mengajak kepada penyembahan satu Tuhan yang esa, yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun di dunia ini, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ini dianggapnya adalah pemikiran yang radikal. Ya, jadi dianggap ini apa ini? Enggak mungkin Tuhan itu seperti yang digambarkan oleh siapa itu? Ibrahim, ya, karena masyarakat yang mapan itu mereka sudah bersedia menyembah dewa-dewa dari berbagai suku bangsa untuk apa? Ya, untuk sebagai perangkat politik supaya tidak terjadi pertikaian antar agama di wilayah taklukan mereka. Nah, ini. Jadi, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ujian yang ketiga yaitu pengorbanan, cinta untuk Allah. Ketika beliau ya hijrah keluar dari kampung halamannya setelah divonis, dihukum dibakar hidup-hidup, Allah perintahkan beliau ini untuk berhijrah. Ya. Allah perintahkan beliau untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan waqala inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah ke jalan Tuhanku. Fa'amana lahu Lut. Nah, lalu kemudian Lut beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut keluar dari Irak. Nah, Nabi Ibrahim masuk ke wilayah Palestina. Nabi Lut mendiami, berdakwah kepada kaum Sodom yang ada di lembah Yordan. Karena antara Yordan dan Palestina dekat. Ya, satu dakwahnya di sini, satu dakwahnya di sana. Ini paman dan keponakan. Ya, sama-sama berhijrah keluar dari Irak. Nah, Ibrahim berdakwah di Palestina. Lut berdakwah di lembah Yordan yang di situ sekarang jadi apa? Jadi laut mati, the Dead Sea. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beliau ini hijrah, nah di sini ada ujian yang lain. Ujian apa? Ujian setelah beliau menikah, ya, tidak dikaruniakan putra. Kemudian ya setelah itu diminta oleh istrinya Sarah ini untuk menikah Hajar, maka lahirlah putra Ismail. Lalu di situ ada lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian pertama, istrinya Sarah tidak bisa hamil, ya. Kemudian menikah, kemudian setelah punya anak dari Hajar disuruh disembelih. Coba bayangkan. Ini ujian luar biasa. Maka itu dudukkan dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 107 yang dari situlah lahir syariat ibadah kurban. Ya, silakan dilihat. Nah, maka Nabi Ibrahim ini lulus dalam semua ujian-ujian dakwahnya. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan kalimat. Kalimat itu apa? Ujian-ujian, fitnah-fitnah. Ketika masih remaja, ketika masih muda, lulus, semuanya lulus dengan nilai excellent. Fa'atammahunna, dia selesaikan ujian itu, lulus dengan nilai yang sempurna. Maka Allah mengganjar Ibrahim dengan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia, pemimpin dan tauladan. Nah, jadi kalau mau jadi pemimpin harus lulus dalam ujian-ujian. Jangan mau jadi enaknya saja. Enak ya, jadi pemimpin bukannya melayani malah menggerogoti. Ya kan aneh seperti di negeri antah berantah. Ya, pemimpin itu justru ya dilayani, disejahterakan oleh rakyatnya.
Jadi rakyatnya di negeri antah berantah itu iuran 10.000, bahkan katanya 30.000 perak per kepala iuran ya untuk ya menteri. Ya. Jadi rakyat yang mensejahterakan pemimpin, bukan sebaliknya. Ini mumpung jadi pemimpin apa? Ini ja'ilu kalinnasi imama, harus tembus ujian, harus jujur, harus punya integritas. Subhanallah. Ya, harus kita mengaca ini semua. Nah, oleh sebab itu, maka ujian yang terakhir adalah bagaimana dalam dakwah itu beliau sukses membangun keluarga. Ya, keluarganya semua tadi saya katakan di awal menjadi penggerak dakwah. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, satu, Nuh, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Adam dan Nuh tidak disebut keluarga, tapi Ibrahim disebut yang pertama dalam ayat ini dengan menggunakan ala, keluarganya. Semua jadi penggerak-penggerak dakwah. Subhanallah. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Imran ya, dan istrinya melahirkan siapa? Isa, putra Maryam. Isa bin Maryam. Subhanallah. Maka ini yang harus kita jadikan contoh. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keluarga dakwah itu adalah keluarga yang senantiasa apa? Menjaga nilai-nilai integritas, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah itu tertanam secara turun-temurun di dalam keluarga itu. Dzurriyyatan, lihat istilah Al-Quran, ba'dhuha min ba'd. Jadi satu keturunan ya, anak cucu menurunkan sifat-sifat itu dari atas terus ke bawah. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, itu dijaga ya. Inilah keberhasilan keluarga dakwah. Dia bisa menjaga nilai-nilai dakwah itu di dalam keluarganya, diwariskan, ditanamkan, dan dia akan petik di akhirat nanti insyaallah. Ya, sahabat semua dirahmati Allah Ta'ala. Maka itu dalam keluarga Ibrahim ini disebutkan dalam banyak surat bagaimana beliau mendidik keluarganya. Ya, surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Wah, itu doanya. Kemudian surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Lalu 112, 113. Kemudian surah Hud ya, ayat 70 sampai 73, itu semua bicara tentang keluarga Ibrahim. Ya, jadi bukan hanya disebutkan kualitas dakwahnya, pribadinya, bukan hanya ujian-ujian dakwah, tapi keluarganya, karena ini membentuk keberhasilan dakwah ya. Nah, lalu kemudian di surat apa? Al-Baqarah 131 sampai 136. Nah, terakhir sahabat semua dirahmati Allah, karena waktu kita terbatas ya, ada sisa waktu 5 menit ini, mohon maaf. Kita lihat pelajaran inspirasi dari doa-doa Nabi Ibrahim ya, doa untuk negara, doa untuk anak cucu keturunan, dan doa untuk seluruh kaum muslimin. Nah, bisa kita lihat di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dia doakan apa? Pertama, berdoa untuk keamanan negerinya, kesejahteraan negerinya, baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Aman, sejahtera. Ini doa pertama yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kedua, membangun Ka'bah. Beliau berdoa selesai membangun Ka'bah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lalu kemudian yang ketiga doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitabal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa pelajaran dari surah Al-Baqarah ini? Ya, 126 sampai 129. Itulah urutan ya strategi dan visi dakwah seorang dai. Ya, pertama dia punya visi untuk membangun negara. Jadi dakwah itu bukan hanya untuk hal yang remeh-temeh. Ya, tapi dia harus memperbaiki negara. Menjadi negara yang aman, menjadi negara yang makmur, sejahtera. Ya. Kemudian
membangun pondasi iman itu, idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal bait, membangun pondasi Ka'bah. Kalau Ibrahim dan Ismail itu membangun pondasi Baitullah, kalau kita para dai qawa'ida minal bait itu membangun pondasi rumah tangga. Ini yang harus kita perbaiki. Karena tidak ada kesuksesan dalam berdakwah kalau kita tidak sukses di dalam membangun pondasi rumah tangga kita. Itu qawaid minal bait bagi kita, bagi saudara semuanya, para pendakwah, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun ummatan muslimah. Ya, visi dakwah itu membangun umat, komunitas. Ya, kalau di dalam apa? Ya, mungkin di dalam setiap ormas Islam itu punya tujuan membangun masyarakat Islam. Nah, KMII namanya saja udah tercermin, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. Ya, masyarakat Islam ini harus kita wujudkan. Sebagaimana di Muhammadiyah misalnya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau di NU mewujudkan masyarakat apa? Islam berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah mungkin, ya. Saya nggak hafal lah itu, ada RT-nya. Tapi semua harus mengarah ke sana, membangun komunitas umat yang kuat. Inilah ummatan muslimatan lak. Ya. Kemudian fungsi dai, guru itu adalah menjadi guru yang mengajarkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ya, yang kedua, doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahinah, ya, ayat 4 dan 5. Situ dijelaskan, ya, dijelaskan apa? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ini ikatan hubungan seorang dai dengan Allah ini harus kuat. Selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Jangan pernah hubungan kita ini renggang dengan Allah. Ya. Kalau hubungan kita selalu dekat dengan Allah, kita pasti akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika anabna, kembalikan semua urusan kepada Allah. Ya, wa ilaikal masir, dan punya kekuatan iman kepada hari akhirat. Ya, tempat kembali kita Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Nah, kita minta doa ini. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini sasaran fitnah, menjadi fitnah empuk. Ya. Ya, untuk orang-orang kafir. Ya. Sehingga bisa memecah belah kami, bisa mengadu domba kami, bisa melemahkan kami. Jangan engkau jadikan kami faktor yang bisa menghancurkan umat ini. Itu kira-kira pesannya. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Kenapa? Karena orang-orang kafir dalam surah Al-Anfal itu disebutkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir mereka selalu bersatu. Meskipun beda mazhabnya, beda alirannya, beda gerejanya, beda macam apa teologinya, beda itu orang kafir. Kristen, Yahudi, macam-macam. Itu beda alirannya macam-macam. Lebih parah lagi dari Islam. Ya, tetapi mereka bisa bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'din, kalau bisa tidak bersatu dalam akidahnya, teologinya, alirannya tidak bersatu, tapi mereka bersatu dalam apa? Dalam maslahat, kepentingan. Ya, kepentingannya mereka bisa bersatu. Ba'duhum, mereka menjadi apa? Penolong satu dengan yang lain, pelindung satu dengan yang lain, sekutu bagi yang lainnya, saling melindungi, saling mereka bekerja sama. Illa taf'alu, kalau kalian umat Islam tidak bersatu, nah ini akan jadi fitnah bagi Anda, menjadi fitnah buat orang kafir. Artinya apa? Karena kita terpecah belah, kita tidak mau bersatu, itu memudahkan mereka, orang-orang kafir ini, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Makanya kita minta kepada Allah, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana.
Ayo banyak mohon ampun kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini tidak bisa bersatu karena kita banyak dosa. Dosa sosial kita antar sesama umat Islam ini yang menyebabkan kita nggak bisa bersatu. Makanya banyaklah mohon ampun kepada Allah, istighfar. Jangan hanya istighfar itu, ya dikira istighfar itu hanya dari perbuatan dosa besar, mencuri, berzina, minum khamar, ya, makan riba, makan harta anak yatim, durhaka sama orang tua, buat syirik. Istighfar. Dosa sosial Anda, saya, kepada sesama umat Islam ini banyak. Apa dosa sosial kita? Disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Kita suka mengolok-olok, menghina sesama umat. La yaskhar qaumun min qaumin, kita langgar. Wala talmizu anfusakum, kita langgar. Wala tanabazu bil alqab, kita langgar tiap hari. Ya. Ijtanibu katsiran minaz-zan, kita langgar. Allah larang kita suudzon, kita suudzon. Kita langgar tiap hari. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang, kita langgar bos tiap hari. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan ghibah kata Allah, kita langgar. Ini dosa-dosa sosial kita, dan ini yang menyebabkan kita menjadi fitnah bagi orang-orang kafir, sehingga mereka menguasai, menginjak-injak harkat dan martabat kita. Na'udzubillah min. Ketika kita terpecah belah, ketika kita menjadi alat umpan fitnah buat orang kafir melemahkan kita, ya, kita asik sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri, mereka ambil keuntungan. Mereka keruk harta kekayaan alam kita. Mereka hina Rasulullah SAW secara terbuka, dipampang di gedung-gedung pemerintahannya seperti di Prancis. Ini kenapa? Karena kita sedang berpecah belah. Mereka gunakan Israel. Sekarang berapa negara Arab sudah buka hubungan diplomatik? Itu manfaatkan situasi kita terpecah belah. Ya, kita saling baku hantam dengan tuduhan-tuduhan yang mereka umpankan. Dengan isu radikalisme, isu terorisme, isu khilafah, isu ini, isu itu, kita jadi baku hantam. Mereka yang mendapatkan keuntungan. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Dan mari kita banyak mohon ampun kepada Allah. Waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Dan yang terakhir terus ini, ya mohon maaf, ya, surat Asy-Syu'ara itu, ya, jangan lupa doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini inspirasi buat kita semua. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 83 sampai 89. Insyaallah kita minta kepada Allah ilmu hikmah, ya, agar kita bijaksana dalam menghadapi setiap ujian, setiap cobaan hidup, ya. Jangan kehilangan asa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita putus asa dari persatuan umat. Ya, perpecahan umat itu musibah. Tapi lebih besar lagi musibah dari itu adalah ketika kita putus asa untuk bisa bersatu. Itu musibah yang jauh lebih dahsyat. Maka mintalah kearifan, mintalah kebijaksanaan dari Allah untuk mengurai benang kusut semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Jadikankah aku, ya, buah bibir, buah tutur yang baik, ya, bagi generasi yang ada setelahku, dan jadikan aku para penghuni, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah
Sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang sangat singkat ini. Termasuk tadi di awal dijelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu misalnya sifat hanif, muslim, kemudian bagaimana sifat awahnya Nabi Ibrahim yang insya Allah bisa menjadi teladan buat kita semua insya Allah. Baik, berhubung waktu kita yang sangat terbatas, saya akan membuka kesempatan tanya jawab untuk sesi berikut ini. Selanjutnya sudah ada yang ingin bertanya kepada Mas Teddy Arianto. Silahkan untuk bertanya langsung, mengaktifkan video dan unmute mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya. Tadi kan pada poin kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ada yang menghancurkan berhala-berhala itu pada masa itu. Nah, bagaimana sikap para pendakwah sekarang ketika melihat banyak berhala di mana saja itu di zaman sekarang? Apakah perlu juga harus dihancurkan gitu, seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya mungkin itu saja Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Mantap Ustaz. Baik, soal tadi pertanyaan kalau tidak salah dengar saya, mohon nanti koreksi kalau salah ya. Saya tangkap bagaimana hukumnya kita melihat berhala-berhala patung-patung. Kalau dulu Nabi Ibrahim hancurkan, apa kita sekarang main hancurkan berhala yang disembah oleh orang lain atau agama lain? Begini, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ada beberapa jawaban atas kalau kita ingin mengatakan itu adalah iskal. Iskal itu adalah satu persoalan, ya, problem. Apakah dai boleh mencontoh Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan patung-patung? Ya, di sini sebenarnya sudah dikaji oleh para ulama. Ya, bagaimana Ibrahim itu menghancurkan berhala? Sebenarnya beliau saat itu menghancurkan berhala-berhala itu tujuannya adalah untuk liyalfita ila da'watihil anzar, untuk menarik perhatian. Ya, ini apa namanya, memecah ya batu es. Ya, ini kalau tidak ada yang berani ya kemudian menarik perhatian tentang isi dakwah yang sangat penting, itu orang akan menganggap ini satu hal yang lumrah. Maka perlu ada upaya atau satu tindakan yang cukup berani, atau mungkin kalau sekarang itu dibilang radikal, ya, menghancurkan berhala itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, saya ambil inspirasi ini dari kitab yang ditulis oleh almarhum, ya, beliau sudah meninggal belum lama, ya, tahun ini kalau tidak salah, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama Irak yang luar biasa produktif, anggota Ittihad Ulama Muslimin bersama Syekh Qardawi. Itu dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, di sini sudah diberikan beberapa jawaban. Yang pertama tadi motifnya adalah liyal fita ila da'watihil anzar. Beliau ini seorang anak muda yang ingin bukan caper, ya, bukan cari perhatian, tapi untuk menyadarkan bahwa itu satu perbuatan yang sangat buruk. Karena dia orang satu-satunya saat itu yang tidak mau menyembah berhala. Nah, kalau hanya sekedar dakwah verbal, dia seorang diri, ya nggak akan dianggap. Kira-kira begitu. Tapi kalau dengan cara yang cukup ekstrim mungkin ukuran saat ini, itu menghancurkan berhala, baru orang itu sadar, oh ini anak berani, oh ini apa yang dia dakwahkan itu dia betul-betul yakini. Nah, itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, siapa tadi yang bertanya? Ada jawaban lagi, misalnya apakah, ya,
menghancurkan berhala itu menjadi uswah bagi para dai di zaman sekarang ini? Ini ada jawabannya, ada beberapa jawaban. Pertama, Allah menceritakan apa yang dilakukan Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu dan membiarkan satu berhala yang besar tidak dihancurkan. Itu untuk apa? Tanpa ada pengingkaran. Yes. Birraghmi mimma tarattaba 'ala dzalika min ilqa Ibrahim finnar. Itu maksudnya apa? Ya, Allah menceritakan itu tanpa ada pengingkaran. Artinya ya memang itu diizinkan, dibolehkan oleh Allah, yaitu menunjukkan apa? Masyru'iyyatu ma fa'alahu Ibrahim. Ya. Kalau suatu perkara di dalam Al-Qur'an itu dilakukan oleh seorang saleh, oleh seorang nabi tanpa ada pengingkaran dari Allah, ya, maka itu berarti adalah suatu perbuatan yang masyru' atau syar'i. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dakwah kepada Allah itu adalah jihad di jalannya. Orang yang berdakwah itu berarti dia adalah mujahid di jalan Allah. Seorang mujahid mu'arradun lil qatl awil jarh aw ayyi adza. Ya, itu pasti akan menghadapi berbagai macam ancaman. Kalau enggak bunuh, ya, disiksa atau dilukai. Ya, maka itu seorang yang dalam berdakwah ini dia menerapkan prinsip bagaimana seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pemimpin atau penghulu para syuhada itu adalah Hamzah, ya, dan satu lagi kata Nabi, yaitu orang yang berdiri tegak di hadapan penguasa zalim, lalu dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia ajak penguasa zalim itu untuk berbuat baik, dan dia cegah penguasa yang zalim itu dari perbuatan mungkar. Faqatalahu, lalu kemudian ya dibunuh karena dia amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu menunjukkan apa? Keutamaan seorang dai yang berjuang, ya, sebagai mujahid dakwah, ya. Kemudian ada lagi banyak pendapat di sini, ya. Itu tergantung yang ini kata beliau ini apa? Taqdirul maslahati syar'iyyah al-mutarattibah 'ala al-fi'l alladhi yaqumu bihi ad-da'i al-muslim al-muhlik aw al-mu'dhi lahu ay yakuna taqdiru hadhil maslahah bil mawazin asy-syar'iyyah. Jadi ini perkara ijtihad. Ya. Ya, dan penentuan maslahat tidaknya itu dikembalikan kepada ijtihad, ya, seorang dai, dan itu bukan berarti kita harus sekarang ini langsung main hancurkan, ya, berhala atau patung-patung itu, ya, sebab dalam keadaan kita sekarang tidak diperkenankan hal seperti itu. Bahkan bisa jadi kita akan mendapatkan diancam dengan pasal-pasal, ya, itu termasuk penghinaan atau penodaan agama lain, ya kan, merusak simbol-simbol agama lain itu kan tidak boleh, ya, dalam undang-undang ataupun hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Saya kurang tahu hukum di bagian mananya, tetapi itu akan mencederai, akan merusak rajutan kerukunan umat beragama. Jadi karena itu berbeda, ya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim zaman dulu dengan sekarang kondisinya kita berbeda, maka kita sesuai dengan ijtihad kita sekarang, ya, itu kita biarkan, ya, nggak masalah, ya. Bagi kita yang penting itu bukan merobohkan, ya, bukan merobohkan patung, ya. Bagi kita itu adalah merobohkan pondasi keyakinan kenapa orang bisa menyembah patung dan berhala, ya. Dengan begitu, kalau ini sudah tembus secara argumentasi kita kuat dan menang, orang itu akan meninggalkan semua berhala-berhala itu. Nah, kalau saya melihatnya begitu. Sebagaimana dulu, mohon maaf, ya, para wali songo itu ketika mendakwahkan Islam, ya, dia nggak suruh, walaupun umat Islam sudah mayoritas,
atau sudah minimal menyamai populasi Hindu-Buddha misalnya di abad ke berapa, 16 ya, itu Pak Wali Songo tidak suruh umat Islam suruh hancurkan candi-candi, ya, baik candi Buddha maupun candi Hindu kan masih ada sampai sekarang itu, ya, Borobudur atau apa itu candi Prambanan ya, dia sebagai situs sejarah nggak masalah. Ya, Anda mau kunjungi di sana, ya, Anda mau kunjungi tahu sejarahnya nggak masalah, datang silahkan. Ya, selama kita tidak berniat ibadah datang ke sana, ya kan? Ya, kadang-kadang kita terlalu ada pendapat ya, saya dengar ya, ada pendapat yang agak kaku. Oh, datang ke tempat candi itu haram, foto-foto selfie di depannya haram katanya. Mohon maaf, saya berbeda dengan itu. Ya, kita ke sana bukan untuk senang-senang atau meridhoi kekufuran atau kemusyrikan. Kita kan diperintahkan Allah untuk apa? Mengambil pelajaran ibrah sejarah dari umat terdahulu. Kita buktikan itu dulu tempat-tempat candi itu dulu makmur dengan peribadatan syirik. Tapi sekarang cuma jadi tontonan, cuma jadi batu yang bisu. Ya, harus jadi pelajaran. Itu terjadi kenapa? Karena islamisasi yang luar biasa. Islamisasi di tanah Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Nggak mudah, bos, menaklukkan keyakinan Hindu-Buddha ini. Itu terjadi dalam proses yang cukup lama. Sehingga mereka meninggalkan senja sepi. Coba, sekarang di sekeliling Candi Borobudur dan Prambanan itu berapa sih? Semua mayoritas muslim. Coba bayangkan, ditinggalkan batu-batu itu. Ya, mohon maaf. Ya. Mana candi lagi yang lain di mana? Di Afghanistan. Semua jadi orang Islam. Ada patung Buddha terbesar di dunia itu yang dulu ditembaki Taliban. Saya bilang, ngapain Taliban tembakin? Oh, udah ditinggalkan. Jadi benda bersejarah, benda sejarah aja. Jadi kita itu jangan dikit-dikit merusak, menghancurkan. Ya, nggak ada yang nyembah itu, udah nggak ada. Ya, jadi ibrah aja. Sebagaimana sisa-sisa peninggalan kaum Tsamud masih ada, peninggalan Fir'aun masih ada, itu kan jadi ibrah. Bahkan Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran surat Yunus itu, ya, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, kami selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun, ya, dari kehancuran, ya, tenggelam di dasar laut ini. Apa nggak boleh terus kita foto-foto dengan mumi Fir'aun di Mesir? Ya, ini kan lucu juga kalau ada yang mengharamkan itu. Ya, oh, ayat Al-Quran bilang ini jadi ibrah, pelajaran, kita berfoto di situ untuk jadi pelajaran, untuk belajar. Ya, jangan kita terlalu sempit mengharamkan ini itu dan sebagainya. Ya, jadi berhala-berhala itu nggak ada yang sembah. Ya, inilah kehebatan umat Islam, dia menaklukkan akal pikiran manusia. Islamisasi di Nusantara kenapa begitu hebat? Ya, satu, karena melakukan islamisasi budaya dan bahasa. Bahasa kita dulu Sanskerta diganti semua jadi bahasa Melayu. Semua jadi bahasa perdagangan, jadi bahasa persatuan. Indonesia ini, bahasa Indonesia itu semua dari bahasa Melayu. Ya, itu bahasa Islam. Semua. Pancasila aja kalau nggak ada bahasa Arab, nggak ada Pancasila. Mulai dari apa? Adil, beradab, kerakyatan, hikmat, dan seterusnya. Perwakilan, permusyawarah, bahasa Arab semua, bos. Itulah islamisasi bahasa. Islamisasi budaya, banyak sekali budaya-budaya yang sudah dihancurkan dan diganti dengan nilai-nilai Islam. Luar biasa. Ini kecerdasan. Jadi kita beda masa, beda zaman dengan Nabi Ibrahim, kita ambil spiritnya. Ya, spirit dulu Nabi Ibrahim seorang diri. Dia merobohkan berhala secara fisik. Tapi juga ingat, Ibrahim bukan hanya merobohkan berhala, tapi juga berargumentasi, debat. Ya, secara ilmiah. Nah, itu yang kita ambil juga spiritnya. Jadi merobohkan, kita ambil kombinasi dari dua peristiwa yang dialami Ibrahim itu. Merobohkan kemusyrikan bukan hanya secara fisik, tapi juga harus menembus ke dalam hati, menembus ke dalam akal pikiran, ya, maka islamisasi akan berjaya. Wallahu a'lam.
Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya sangat memberikan pencerahannya. Jadi intinya adalah Nabi Ibrahim bukan semena-mena untuk menghancurkan berhala, tapi ingin menyadarkan bahwa esensi dakwah itu perlu memang untuk diperhatikan. Begitu kurang lebih Ustaz ya. Ya. Baik, sayang sekali karena waktu kita yang sangat terbatas. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz di chat ini. Bagaimana baiknya Prof? Apakah dibacakan satu lagi ya? Karena ini boleh. Sepertinya menarik juga. Satu lagi Ustaz ya, sebelum kita tutup, saya mohon maaf sebelumnya karena waktu kita yang sangat terbatas. Di sini ada 2 pertanyaan Ustaz, mungkin barangkali bisa dijelaskan dengan singkat saja Ustaz. Yang pertama, karena mungkin mendengarkan tadi penjelasan dari Ustaz juga bahwa Nabi Ibrahim itu menikah dengan 2 istri Ustaz ya, setelah menikah dengan Sarah kemudian menikah dengan Siti Hajar. Jadi pertanyaan pertama dari jamaah kita, mengapa Allah mengizinkan adanya poligami? Terus yang kedua adalah mengapa orang-orang yang sangat mudah mengakses perguruan tinggi, justru mereka yang tinggi ilmunya, malah ada yang kadang-kadang yang tidak sholat, sementara orang-orang yang bisa dikatakan taat kepada Allah, tapi ternyata kalau dipandang dari segi dunia, ternyata hidupnya mungkin dikatakan sulit bahkan susah. Nah itu dalam pandangan Islam itu bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Allah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa poligami disyariatkan? Jadi poligami itu adalah bentuk yang sudah ada sejak lama. Islam itu datang mengatur. Jadi bukan Islam yang membawa aturan poligami. Poligami itu ada dalam sejarah peradaban manusia jauh sebelum datang syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu sudah dipraktekkan oleh banyak bangsa, banyak peradaban terdahulu, tapi tanpa aturan yang jelas, ya. Maka Islam mengatur dan membatasi. Tidak boleh lebih dari 4 maksimal. Dan diatur dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa ketat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga, menjaga keharmonisan suami istri dan anak-anak dan berlainan ibu. Anda harus mendapatkan keadilan. Ya, keadilan ini yang menjadi satu hal yang esensial. Jadi Islam ini jangan disalahkan bahwa ini dia membawa aturan poligami, ya. Padahal sebelumnya sudah ada poligami itu dipraktekkan. Hanya yang terjadilah kezaliman demi kezaliman. Nah, Nabi Ibrahim mempraktekkan itu. Itu adalah perintah Allah, wahyu dari Allah. Ya, dan itu juga permintaan dari istri beliau, Sarah. Ya, karena untuk mendapatkan keturunan yang meneruskan dakwah. Ya kan, untuk meneruskan dakwah ini perlu ada estafet. Maka Sarah sebagai istri yang salihah menyadari kekurangan, kelemahan dirinya. Kan sudah hampir putus asa itu ya. Dalam surat Hud itu kan diceritakan ketika datang malaikat itu ya, inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Qala la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Ya, subhanallah. Itu Sarah ini menyadari bahwa dia sudah putus asa, tidak mungkin bisa melahirkan keturunan bagi Ibrahim. Sementara Ibrahim ini perlu pelanjut estafet, maka dia minta supaya suaminya untuk menikahi seorang budak hamba sahaya yang dihadiahkan dari Raja Mesir, ya, yaitu Hajar. Nah, jadi itu adalah dan apa yang terjadi oleh Nabi dialami oleh Nabi Ibrahim itu bukan suatu yang aneh, bukan suatu yang melanggar hak perempuan, ya. Itu melanjutkan keturunan itu juga menjadi hak asasi. Nah, tapi juga Allah ganti, ya, dengan Sarah bersikap baik seperti itu, Allah justru berikan ya putra dari Sarah yaitu Ishak, dan Allah berikan kabar gembira setelah Ishak nanti ada cucumu namanya Yakub. Subhanallah, ya, sudah diberitahukan oleh malaikat. Waktu itu malaikat Jibril datang, Jibril dan malaikat yang lain ini sebenarnya sedang melintas negeri Syam, ya, melintasi Palestina untuk
sampai ke negeri kaum Sodom untuk menimpakan azab buat kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan perbuatan nista. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu Islam mengajarkan ada aturan-aturan, ya, pembatasan-pembatasan, dan itu bukan suatu hal yang wajib. Siapa bilang poligami wajib? Tidak ada. Ya. Sunnah pun, mohon maaf, bukan. Ya, dia boleh mubah untuk, ya, menjadi solusi bagi problem masyarakat, problem kalau dibilang itu sunnah Nabi, ya ada ikhtilaf di kalangan ulama, ya, apa poligami itu sunnah atau bukan. Ya, kalau saya berpendapat, bagaimana para ulama berpendapat, itu mubah, ya, itu sebagai jalan keluar, solusi. Nah, kalau merasa cukup satu, ya cukup satu, ya tidak perlu diprovokasi harus nambah, ya kan. Biasanya bapak-bapak senang kalau diprovokasi untuk nambah, ya, ibu-ibu yang kesel. Ya, jadi enggak, itu bukan suatu bukan untuk guyonan gitu, ya. Ya, dan orang kalau mengambil keputusan poligami itu harus bertanggung jawab dunia akhirat, berat dia tanggung jawabnya. Ya, harus bersikap adil seperti adilnya pemimpin, penguasa kepada rakyat, itu sama. Ya, jangan dikira poligami itu enaknya aja. Itu berat dan dihisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Demikian. Dan contoh Rasulullah itu kenapa beliau itu poligaminya sampai 9, bahkan dalam satu riwayat itu 11, ya. Itu sebenarnya ada hikmah, ya, ada hikmahnya. Dan istri-istri Rasulullah itu mewakili semua jenis macam kedudukan sosial seorang perempuan. Ada yang menjanda, janda perawan, ada janda tua. Ada yang perawan yang tidak punya anak, ada yang punya anak. Ada yang jandanya punya anak, ada yang tidak punya anak. Ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada alasannya ini, itu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah dalam seluruh kasus. Jadi Anda kalau ingin memperlakukan istri yang baik, ya, istri Anda perawan, ya, contohnya Rasulullah dengan Aisyah. Kalau Anda ingin dapat, ketika Anda dapat rezeki jodohnya itu janda muda, nah, itu contoh seperti Rasulullah memperlakukan Hafsah misalnya, memperlakukan Zainab binti Jahash misalnya. Itu semua jadi contoh tauladan kita, ya. Bagaimana dengan yang punya anak, dengan yang tidak punya anak, itu semua ada contoh-contohnya. Jadi memang Rasulullah itu dicetak, ya, kalau bahasa kita dalam tanda petik, dicetak untuk menjadi uswah, ya. Semua perilaku kehidupan Rasulullah dalam urusan rumah tangganya. Sebab kalau nggak ada fakta kenyataannya, realnya di lapangan, itu nggak bisa dijadikan contoh. Misalnya bicara tentang keadilan dalam rumah tangga, ya, bicara tentang poligami, tapi nggak ada contohnya bagaimana menghadapi berbagai macam wanita ini, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah, maka itu tidak bisa disebut sebagai qudwah, sebagai uswah. Nah, ini hemat saya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, bagaimana orang itu belajar tinggi-tinggi, kemudian juga tidak mengerjakan praktek beragama yang baik. Nah, ini kembali terpulang kepada hidayah dari Allah. Ya, hidayah itu mahal, tapi juga harus diusahakan, dicari, diupayakan, dan dipertahankan. Kita lahir ini, ya, sebagai Muslim karena Islam kita warisan dari orang tua. Sebenarnya bukan warisan dari orang tua, karena kita sejak awal itu sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 172, ya kan? Alastu birabbikum qalu bala. Kita semua diambil sumpahnya oleh Allah. Maka kita lahir sebagai Muslim. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa kita ini Islam lahir Muslim itu karena warisan, ya, turunan orang tua. Enggak. Kita semua sebelum lahir sudah jadi orang Islam. Orang tua kita yang agamanya Islam, karena dia dulu lahir dari rahim orang Islam, dan orang tuanya mendidik orang tua kita mempertahankan fitrah Islamnya, maka seperti itu kita juga. Jadi kita menjadi Muslim ini
Karena orang tua kita mendidik kita sesuai dengan fitrah Islam di mana kita lahir. Nah, itu yang benar. Jangan bilang kita ini Islam warisan dari orang tua. Enggak ada Islam warisan. Itu Islam fitrah ditanamkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah given dari Allah. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Ya, orang tua itu yang berperan mendidik, ya, membentuk anaknya, apakah dia bisa menjaga fitrah Islamnya atau tidak, atau dia bisa menyimpang, menyeleweng jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu semua harus kita upayakan. Makanya Al-Quran mengatakan sebagai penutup, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana yang telah engkau diperintahkan, ya, wa man taba ma'ak, bersama orang-orang yang bertaubat kepada Allah bersamamu, wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Nah, itu. Jadi cara menjaga keimanan kita istiqomah. Yang kedua, banyak bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan melampaui batas. Maka Nabi SAW memberi pesan kepada orang yang minta wasiat dari Rasulullah, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.